Ayah saya dulunya sangat aktif, ia suka berjalan-jalan di pagi hari dan mengobrol dengan cucu-cucunya. Namun semuanya berubah ketika ia mulai mengalami masalah tidur. Malam demi malam, dia hanya berbaring di sana gelisah. Dan hal yang paling menyakitkan adalah ketika dia mulai lupa nama anak-anaknya sendiri. Saya sangat takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Hidup Sehat 355. Di sini semua dari kita setara bersama-sama membangun komunitas kesehatan yang penuh kasih tempat kita bisa berbagi cerita belajar dan mendukung satu sama lain. Saya Dr. Muhammad dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam dunia kesehatan hadir di sini untuk melayani berbagi ilmu dan memberikan konsultasi secara cuma-cuma khusus bagi semua saudara di seluruh Indonesia yang ingin menjalani masa tua dengan sehat, bermakna, dan penuh ketenangan. Hari ini saya sangat bersyukur bisa menghadirkan seorang tamu istimewa Ibu Siti Rahmah yang datang jauh-jauh dari Yogyakarta. Beliau akan berbagi pengalaman pribadi dalam merawat ayahnya yang berusia 68 tahun, Pak Ahmad, yang sebelumnya mengalami gangguan tidur serius hingga memengaruhi daya ingat dan kestabilan emosionalnya. Setelah 2 bulan mengikuti saran dan metode perawatan yang kami lakukan bersama, alhamdulillah kondisi Pak Ahmad mulai menunjukkan perubahan signifikan. Melalui perbincangan ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk menyadari bahwa gangguan tidur bukan hanya soal sulit terlelap, tapi bisa menjadi pemicu dari banyak masalah kesehatan yang lebih besar, termasuk penurunan fungsi kognitif. Apa yang dialami keluarga Ibu Siti bukanlah cerita langka. Ini adalah realita yang mungkin sedang atau akan dihadapi oleh banyak keluarga di sekitar kita. Hari ini, kita akan membedah akar masalahnya, membahas langkah-langkah solusinya, dan tentunya mendengarkan suara hati dari seorang anak yang tidak menyerah demi orang tuanya. Karena kesehatan bukan hanya urusan medis, tapi juga urusan cinta dan kepedulian. Terima kasih Ibu Siti, kisah Ibu sungguh menyentuh hati dan menjadi cermin bagi banyak keluarga Indonesia. Apa yang dialami oleh Pak Ahmad bukanlah hal yang jarang terjadi. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Sleep Medicine tahun 2020, lebih dari 50% lansia mengalami gangguan tidur kronis yang memengaruhi kualitas hidup dan daya ingat mereka. Sistem saraf pusat sangat bergantung pada kualitas tidur untuk melakukan proses regenerasi sel dan pembersihan plak protein di otak yang terkait dengan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Ketika tidur terganggu, maka fungsi otak juga mulai terganggu. Hal ini menyebabkan pelupa mudah tersinggung bahkan depresi pada lansia. Namun kabar baiknya tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih bila diberikan kesempatan dan pendekatan yang tepat. Dalam kasus Pak Ahmad, kami memulai dengan pemahaman bahwa setiap individu itu unik. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan manajemen stres, perubahan pola makan, serta stimulasi ringan otak dan tubuh, kondisi beliau mulai membaik. Kami juga menambahkan rutinitas zikir sebelum tidur dan mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ar-Rahman yang terbukti dalam studi tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Jakarta dapat meningkatkan kualitas tidur dan menenangkan sistem saraf. Dan saya ingin menekankan bahwa berbicara tentang gangguan tidur pada lansia bukanlah sesuatu yang tabu. Ini adalah hal nyata yang perlu dibicarakan dan dicari solusinya secara bersama. Islam sendiri mengajarkan pentingnya menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu." Maka menjaga tidur yang cukup dan berkualitas adalah bagian dari amanah tersebut. Jika Anda merasa lelah setiap pagi atau sering melihat orang tua Anda tampak linglung, tidak fokus atau bahkan berubah suasana hati secara tiba-tiba, bisa jadi itu adalah tanda awal dari gangguan tidur kronis. Tidak perlu malu untuk membicarakannya. Justru dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan
dan mendapatkan solusi yang tepat. Mari kita bangun komunitas yang penuh empati. Tekan suka jika Anda merasakan manfaat dari pembahasan hari ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan episode inspiratif lainnya dari Hidup Sehat 365. Kami hadir untuk menemani, mendengarkan, dan berbagi solusi sehat yang islami dan alami insya Allah. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada keluarga Anda. Jika Anda merasa podcast ini bermanfaat, mohon sebarkan kepada kerabat dan sahabat agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Kita semua adalah bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan hari ini dengan mengenali lebih dalam penyebab utama dari gangguan tidur pada usia lanjut. Banyak orang mengira bahwa sulit tidur hanyalah bagian normal dari proses penuaan. Namun fakta ilmiah menunjukkan bahwa perubahan pada sistem biologis dan hormonal merupakan akar dari masalah ini. Saat seseorang memasuki usia di atas 60 tahun, produksi hormon melatonin yang berperan penting dalam mengatur siklus tidur mulai menurun secara signifikan. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar pineal saat malam hari sebagai sinyal kepada tubuh bahwa saatnya istirahat. Penurunan melatonin menyebabkan tubuh kesulitan mengenali waktu tidur alami, sehingga lansia seringkali terbangun di malam hari atau bangun terlalu pagi. Selain itu, kualitas tidur juga dipengaruhi oleh perubahan pada struktur otak. Studi dari National Institute on Aging tahun 2017 menemukan bahwa area otak yang mengatur tidur cenderung mengalami penyusutan volume seiring bertambahnya usia. Ini menyebabkan tidur menjadi lebih dangkal dan mudah terganggu oleh suara atau cahaya. Kondisi medis kronis seperti diabetes, hipertensi, radang sendi, dan gangguan pernapasan juga turut memperburuk kualitas tidur. Rasa nyeri atau kesulitan bernapas saat tidur menyebabkan penderita sering terbangun. Tidak jarang mereka juga merasa gelisah karena kecemasan berlebih yang merupakan dampak dari menurunnya hormon serotonin. Saya jadi teringat, Pak Dokter. Ayah saya dulu sering berkata kalau malam terasa sangat panjang. Beliau sering bangun jam 2 atau 3 dini hari dan tidak bisa tidur lagi. Wajahnya pun terlihat letih meskipun semalaman di tempat tidur. Saya baru sadar sekarang bahwa itu bukan hal biasa, tapi sinyal tubuh yang sedang tidak seimbang. Tepat sekali, Ibu Siti. Banyak keluarga tidak menyadari bahwa perubahan kecil pada pola tidur bisa menjadi awal dari gangguan yang lebih serius. Kita harus mulai memperhatikan, bukan hanya menunggu sampai gejala menjadi parah. Dan penting untuk diketahui bahwa tidur bukan sekadar waktu beristirahat, melainkan proses aktif yang sangat vital bagi fungsi tubuh, terutama otak. Ketika seseorang tidur, otak memanfaatkan waktu ini untuk menyaring informasi, memperkuat memori, serta memperbaiki jaringan yang rusak. Bila tidur terganggu, maka kemampuan berpikir logis, fokus, bahkan pengambilan keputusan pun akan menurun drastis. Sebuah riset dari Stanford Sleep Epidemiology Research Center tahun 2016 menunjukkan bahwa orang tua yang tidur kurang dari 5 jam per malam memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami penurunan kognitif dibandingkan mereka yang tidur cukup. Ini membuktikan bahwa gangguan tidur bukan masalah ringan. Dalam konteks ini, perhatian dari keluarga sangat penting. Saya ingin menyarankan kepada para pendengar agar mulai mencatat kebiasaan tidur orang tua di rumah. Catat jam tidur, jam bangun, dan gangguan yang terjadi di malam hari. Dengan mencatat secara rutin, kita bisa mengenali pola-pola gangguan dan berkonsultasi lebih efektif dengan tenaga kesehatan. Sebagai tambahan, pastikan lingkungan tidur mendukung relaksasi. Gunakan pencahayaan yang lembut, suhu kamar yang nyaman, dan minimalisir kebisingan. Jangan lupa ajak orang tua untuk melakukan aktivitas ringan di siang hari agar tubuh mereka lebih siap untuk beristirahat di malam hari.
Sekarang mari kita bahas salah satu metode praktis yang sangat membantu proses pemulihan tidur Pak Ahmad. Ini adalah bagian dari terapi relaksasi otot progresif yang sudah lama digunakan dalam dunia medis untuk membantu pasien dengan gangguan tidur dan kecemasan. Metode ini sangat sederhana, bisa dilakukan di rumah tanpa alat, dan hanya memerlukan waktu sekitar 15 hingga 20 menit setiap malam sebelum tidur. Teknik ini bekerja dengan cara menegangkan, lalu melepaskan otot-otot tubuh secara bergantian, dimulai dari ujung kaki hingga ke wajah. Tujuannya adalah untuk mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh telah siap untuk rileks dan masuk ke fase tidur. Langkah awal adalah mengatur posisi tubuh yang nyaman di tempat tidur, lampu kamar diredupkan, dan tidak ada gangguan dari suara luar. Lalu kita mulai dengan menarik napas perlahan melalui hidung tahan selama 3 detik, kemudian hembuskan pelan-pelan dari mulut. Lakukan ini selama 1 menit untuk menenangkan denyut jantung. Setelah itu kita mulai dengan jari-jari kaki. Tegangkan otot kaki selama 5 detik lalu lepaskan. Rasakan perbedaan antara tegang dan rileks. Lanjutkan ke betis paha, perut, dada, lengan, tangan, leher, dan wajah. Proses ini tidak hanya menenangkan fisik, tapi juga menurunkan aktivitas gelombang otak yang menghambat tidur. Saya sempat heran, dokter. Awalnya saya pikir gerakan sederhana seperti itu tidak akan berdampak besar. Tapi setelah saya dampingi ayah melakukan tiap malam selama 2 minggu, beliau mulai bisa tidur tanpa terbangun di tengah malam. Bahkan suasana hati beliau pagi hari lebih cerah dan tidak mudah tersinggung seperti dulu. Itulah keajaiban dari pendekatan yang konsisten dan penuh kasih. Latihan ini juga meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak, sehingga mendukung fungsi kognitif lansia. Terapi ini telah diuji secara klinis oleh Universitas Gadjah Mada tahun 2019 dan menunjukkan hasil signifikan dalam meningkatkan durasi serta kualitas tidur pada pasien usia lanjut. Saya juga menyarankan agar latihan ini dilakukan dengan iringan suara yang menenangkan, seperti bacaan Al-Quran dengan irama tartil atau suara alam seperti gemericik air. Suara-suara ini dapat menstimulasi sistem saraf parasimpatik untuk bekerja, yaitu sistem yang bertugas untuk menenangkan tubuh. Latihan ini juga memiliki kelebihan karena tidak mengandalkan obat-obatan. Dalam Islam, menjaga tubuh dari ketergantungan zat kimia berlebihan adalah prinsip penting. Maka dari itu, pendekatan alami dan menyeluruh seperti ini bisa menjadi pilihan utama bagi keluarga Muslim dalam merawat orang tua tercinta. Bagi Anda yang ingin mencobanya, cukup luangkan waktu beberapa menit bersama orang tua Anda sebelum tidur. Pandu mereka dengan lembut, berikan contoh, dan biarkan tubuh serta pikiran mereka merespons dengan perlahan. Banyak pasien yang awalnya skeptis, namun akhirnya merasakan manfaat luar biasa dari latihan ini hanya dalam beberapa minggu. Sekarang mari kita membahas satu metode lain yang sangat sederhana, namun berdampak besar terhadap sirkulasi darah ke otak dan kualitas tidur, yaitu teknik menaikkan kaki ke dinding, atau dikenal dengan istilah legs up the wall pose dalam dunia yoga. Dalam bahasa Arab klasik, posisi ini disebut sebagai raf al-rijlain yang berarti mengangkat kedua kaki. Metode ini sebenarnya sudah banyak diteliti dan digunakan dalam dunia terapi fisik dan kesehatan otak. Sebuah studi dari International Journal of Yoga Therapy tahun 2019 mencatat bahwa praktik sederhana ini membantu meningkatkan aliran darah balik ke jantung, meredakan pembengkakan kaki, dan mengurangi tekanan di pembuluh darah otak. Hasilnya, tubuh merasa lebih ringan dan rileks, memudahkan proses tertidur dan menjaga kualitas tidur lebih dalam. Langkah pelaksanaannya juga sangat mudah. Carilah dinding yang rata dan bersih, hamparkan tikar atau sajadah, lalu baringkan tubuh dengan posisi pinggul mendekati dinding. Angkat kedua kaki lurus ke atas, tempelkan ke dinding, dan biarkan tangan berada di sisi tubuh atau di atas perut untuk membantu merasakan pernapasan. Tahan posisi ini selama 10 hingga 15 menit setiap malam sebelum tidur.
Gerakan ini membantu sistem limfatik mengalirkan limbah tubuh, serta mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang berfungsi untuk menenangkan pikiran dan menurunkan detak jantung. Ayah saya awalnya sulit untuk melakukannya karena tubuhnya terasa kaku. Tapi setelah beberapa hari terbiasa, beliau mulai menikmatinya. Saya bahkan mendengar beliau berkata, kaki tidak lagi berat seperti dulu, kepala lebih segar saat bangun pagi. Itu adalah tanda bahwa sirkulasi darah sudah mulai membaik. Teknik ini sangat cocok dilakukan oleh lansia karena tidak memberatkan sendi dan memberikan efek langsung pada otak dan jantung. Dengan ketekunan manfaatnya sangat terasa. Saya juga ingin menambahkan bahwa dalam tradisi Islam, menjaga kelancaran peredaran darah merupakan bagian dari menjaga vitalitas jasmani. Dalam kitab-kitab kedokteran klasik Islam seperti karya Ibnu Sina, disebutkan pentingnya posisi tubuh yang mendukung aliran darah agar energi tubuh tetap stabil dan fungsi otak tetap optimal. Untuk keamanan, pastikan saat melakukan gerakan ini tidak ada tekanan berlebih di bagian punggung bawah. Gunakan bantal kecil jika perlu. Hindari melakukan gerakan ini sehabis makan besar atau bagi yang memiliki riwayat tekanan darah sangat rendah tanpa pengawasan. Namun secara umum teknik ini sangat aman untuk kebanyakan orang tua. Saya mendorong para pendengar untuk mulai mengenalkan latihan ini di rumah, bahkan bagi anggota keluarga yang lebih muda. Karena saat tubuh tenang, otak akan lebih mudah masuk ke fase tidur dalam. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang kita dalam menjaga kesejahteraan orang tua kita. Setelah menjalani serangkaian terapi alami dan konsisten selama 2 bulan, saya sangat senang mendengar perkembangan kondisi Pak Ahmad. Siti, bolehkah Ibu ceritakan secara singkat perubahan apa saja yang dirasakan ayah sejak memulai program ini? Tentu, dokter. Awalnya saya hanya berharap ayah bisa tidur nyenyak, tapi hasilnya jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Sekarang ayah tidur hampir 8 jam setiap malam, tidak lagi terbangun dini hari. Pagi hari beliau bangun lebih semangat, bisa ikut salat subuh berjamaah, dan yang paling membahagiakan beliau, mulai mengenali nama-nama cucunya kembali. Saya merasa seperti mendapatkan kembali sosok ayah yang dulu. Alhamdulillah, itu kabar yang sangat menggembirakan. Apa yang dialami Pak Ahmad adalah contoh nyata dari kemampuan tubuh untuk memulihkan diri, asalkan diberi ruang waktu dan pendekatan yang tepat. Dalam Islam kita diajarkan bahwa menjaga tubuh termasuk bagian dari ibadah. Maka setiap usaha untuk membantu orang tua kita agar tidur lebih baik, berpikir lebih jernih, dan hidup lebih tenang, itu adalah bentuk amal saleh. Hasil seperti ini juga tercatat dalam jurnal Sleep Health tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pendekatan non-farmakologis berbasis rutinitas tidur dan relaksasi mampu menurunkan gejala insomnia hingga 65% pada kelompok lansia yang rutin menjalankan terapi tersebut selama 8 minggu. Siti, saya berterima kasih atas kesabaran dan ketulusan Ibu dalam merawat orang tua. Ini adalah teladan bagi banyak keluarga lain di Indonesia. Ketika anak-anak mulai peduli, ketika cinta dikembalikan dalam bentuk perhatian harian, maka keajaiban kecil bisa terjadi dalam rumah tangga kita. Saya juga ingin menekankan kepada semua pendengar bahwa proses pemulihan tidak bisa instan. Setiap orang tua memiliki latar belakang kesehatan yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti, konsistensi dan kehadiran keluarga adalah kunci utama. Ketika tubuh orang tua merasa aman dan diterima, maka sistem saraf akan mulai merespon secara positif. Cobalah mulai dari hal-hal sederhana. Sapa orang tua Anda dengan senyum hangat setiap pagi. Dampingi mereka saat senja, ajak bicara dengan lembut tanpa terburu-buru. Perhatian seperti ini memperbaiki bukan hanya tidur, tapi juga rasa percaya diri dan harga diri lansia yang sering kali terlupakan. Dan tentu saja jangan ragu untuk berkonsultasi jika ada kekhawatiran. Kami di Hidup Sehat 305 selalu siap mendengar, membimbing, dan mendoakan. Karena kesehatan lansia bukan hanya tentang usia panjang,
tapi juga tentang kualitas hidup yang utuh, secara fisik, mental, dan spiritual. Saudaraku yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, izinkan saya mengingatkan bahwa semua metode yang kami bahas adalah pendekatan alami yang telah terbukti secara ilmiah dan klinis, namun tetap tidak menggantikan peran dokter bila kondisi sudah parah atau disertai penyakit penyerta lainnya. Jika orang tua Anda mengalami gejala seperti sering jatuh tertidur di siang hari, kehilangan orientasi waktu, atau bahkan kesulitan mengenali keluarga, segeralah konsultasikan dengan tenaga medis profesional. Deteksi dini sangat penting, karena gangguan tidur kronis dapat menjadi gejala awal penyakit neurodegeneratif yang lebih serius. Saya sangat bersyukur dokter, karena program ini bukan hanya membantu ayah secara fisik, tapi juga membuat keluarga kami lebih kompak dan sadar pentingnya menjaga kesehatan bersama. Saya berharap lebih banyak orang tua di Indonesia bisa merasakan manfaat seperti yang kami alami. Terima kasih Ibu Siti atas kesediaannya berbagi. Pesan saya kepada seluruh pemirsa adalah, jangan tunggu sampai parah untuk bertindak. Mulailah hari ini, bangun rutinitas tidur yang sehat, ciptakan lingkungan yang tenang, dan dampingi orang tua kita dengan sabar. Dan ingatlah, mencintai orang tua bukan sekadar memberi obat, tapi juga menyediakan waktu, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memeluk mereka ketika butuh dukungan. Islam mengajarkan bahwa keridaan Allah terletak pada keridaan orang tua. Maka menjaga mereka bukan hanya kewajiban, tapi juga jalan menuju keberkahan. Saya juga ingin mengajak Anda semua yang sudah menonton dan mendengarkan episode ini untuk terus menjadi bagian dari komunitas Hidup Sehat 365. Setiap pekan kami akan menghadirkan kisah nyata, solusi praktis, dan inspirasi dari berbagai daerah di Indonesia. Jangan ragu untuk mengirim pertanyaan atau cerita Anda ke kami, karena dari pengalaman Anda, banyak orang lain bisa belajar. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan telusuri episode-episode sebelumnya yang membahas berbagai topik seperti tekanan darah, diabetes, asam urat, dan tentunya kesehatan mental lansia. Kami berusaha menyajikan semua dalam bahasa yang sederhana, hangat, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya serta agama kita. Sebelum berpisah, mari kita panjatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang paripurna kepada orang tua kita, menguatkan kita sebagai anak untuk terus sabar dan berbakti, serta menjadikan setiap langkah kecil kita dalam merawat mereka sebagai amal jariah yang tak terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.